Hari ini Rachel V-nya dijadwalkan menghadiri pemeriksaan lanjutan terkait kasus kabur karantina dari RSDC Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Rachel V-nya sudah tiba sekitar pukul 8.53 waktu Indonesia Barat, tiba 2 jam lebih cepat dari pemeriksaan yaitu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, kasus kabur dari karantina yang dilakukan Rachel V-nya naik ke tingkat penyidikan. Pemeriksaan ulang terhadap Rachel V-nya dilakukan usai penyidik menemukan adanya unsur pidana yang dilanggar dari aksi kabur karantina yang dilakukan selebgram itu. Namun polisi memastikan Rachel V-nya masih diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pemanggilan kedua Rachel V-nya, kasus pelanggaran ketentuan karantina kesehatan, kita bergabung dengan reporter Putri Amanda dan juru kamera Fatan Jauhar, Ade Suherman, langsung dari gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta. Amanda, bagaimana pemeriksaan terhadap Rachel V-nya setelah kepolisian menaikkan status kasusnya ke tahap penyidikan? Saat ini proses pemeriksaan terhadap selebgram Rachel V-nya masih berlangsung, Anggita, di mana pihaknya sudah hadir di Polda Metro Jaya hari ini. Pada pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat, ia pun didampingi oleh kuasa hukumnya. Namun, pada pemeriksaan hari ini juga akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kekasihnya dan juga manajer dari Rachel V-nya. Mereka bertiga saat ini juga tadi telah memilih untuk bungkam ketika ditanyakan ataupun disecar pertanyaan oleh awak media. Namun yang hanya memberikan keterangan adalah pihak dari kuasa hukum, yang mana kuasa hukum Rachel V-nya ini mengatakan jika nanti setelah proses pemeriksaan pada hari ini selesai dan ada indikasi bahwa kliennya ini ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya mengaku siap, dan juga sejauh ini Rachel V-nya sendiri sudah melakukan proses pemeriksaan ataupun proses hukum ini secara tertib, begitu Anggita. Untuk pemeriksaan Rachel V-nya pada hari ini sebenarnya juga terkait dengan kasus pelanggaran karantina kesehatan, yang mana pihaknya ini diminta untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut terkait dengan kasus yang sedang menjerat dirinya yang sudah naik ke tahap penyidikan, Anggita. Dan bahkan pihak dari Direktorat Kriminal Umum yang juga menyampaikan bahwa pemeriksaan pada hari ini masih berstatus sebagai saksi, Anggita. Untuk naiknya kasus tersebut sebenarnya penyidik telah merampungkan sendiri proses gelar perkara, yang mana dalam gelar perkara juga adanya dilakukan pemeriksaan, begitu pemeriksaan para saksi, yang dalam gelar perkara tersebut juga telah ditemukan adanya tindakan ataupun tindak pidana yang dilanggar oleh Rachel V-nya. Sebelumnya pada tanggal 21 Oktober 2021, Rachel V-nya juga sudah hadir ke Polda Metro Jaya untuk melangsungkan pemeriksaan pertama, Anggita, di mana pemeriksaan pertama ini juga pihaknya dicecar sebanyak 35 pertanyaan dan proses pemeriksaan berlangsung selama 9 jam, dan dipastikan pula pihak dari kuasa hukum ini memastikan seluruh proses hukum akan dilakukan secara tertib ataupun akan proses hukumnya ini akan dilakukan secara lebih berkesinambungan lagi. Anggita. Ya, Amanda, lalu selain Rachel, adakah saksi lain yang diperiksa dan apa unsur pidana yang dilanggar dari aksi kabur karantina yang dilakukan oleh Rachel V-nya? Selain Rachel V-nya yang turut diperiksa pada hari ini adalah kekasih dari Rachel V-nya, Salim Nauderer, dan juga manajernya yakni Mauluda Kairunia. Di mana kalau dalam kasus ini sendiri Rachel V-nya diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, dan juga melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, yang mana ancamannya adalah 1 tahun penjara, kita. Berikut kita simak bersama pernyataan dari kuasa hukum Rachel V-nya terkait dengan pemeriksaan pada pagi hari ini.
Rachel V-nya diduga kabur dalam proses karantina di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Pusat bersama kekasihnya Anggita. Ia baru melangsungkan karantina selama 3 hari. Padahal kalau merujuk pada surat edaran nomor 18 tahun 2021 tentang protokol kesehatan COVID-19 perjalanan internasional di tengah pandemi COVID-19, seharusnya seluruh warga yang sedang melangsungkan kegiatan ataupun berpergian keluar lagi dan ingin kembali ke Indonesia diwajibkan untuk karantina selama 8 hari. Dan sejauh ini pihak dari Kodam Jaya juga membenarkan dengan ataupun kaburnya Rachel V-nya dari karantina ini dibantu oleh oknum TNI yang sedang bertugas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan untuk mempermudah proses penyidikan, saat ini oknum tersebut telah dinonaktifkan oleh Kodam Jaya. Jadi saat ini kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan pada hari ini. Anggita, informasi lengkapnya mengenai hasil pemeriksaan terhadap Rachel V dan juga 2 saksi lainnya akan kami sampaikan sementara kami kembali ke Anda, Anggita. Baik Amanda, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari reporter Putri Amanda dan juru kamera Fatan Jauhar serta Ade Suherman.